Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Andi Setiawan. Saya dari SMA Negeri 2 Purworejo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 LPTK Universitas Sanata Dharma. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Saya akan mengajar di kelas 11 MIPA 1 dengan menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Selamat mengikuti pembelajaran saya. Baik, Mbak Andi buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anakku semuanya. Halo. Halo. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat. Dan Pak Andi selalu mengingatkan ya, kita semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Seperti itu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas ya, Erina untuk memimpin temannya untuk berdoa sebelum belajar. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dulu sudah 28 anak yang hadir. Nah, terima kasih anak-anakku yang sudah on time ya, sudah bergabung. Nah, Pak Andi untuk memulai pembelajaran pada hari ini, keaktifan kalian pada Google Classroom kita. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Ya, gitu. Nah, ini adalah tampilan Google Classroom kita. Ya, Pak Andi tadi pagi sudah menyiapkan. Di sini ada ini menyapa kalian. Ya, Pak Andi di sini menginstruksikan kalian untuk menuliskan kalimat positif ya dan menjawab di kolom komentar. Oke ya, baik. Di sini Pak Andi akan melihat kalimat positif yang sudah kalian buat ya. Karena kalau kita memulai aktivitas pada hari ini, kita memotivasi diri kita sendiri. Ini Pak Andi akan contohkan dari Pak Andi. Saya selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Nah, coba Pak Andi pingin bintang. Nah, terlihat coba. Bintang bisa membaca kalimat positifmu, silahkan. Punya saya, Pak? Ya, silahkan dibaca yang keras ya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi luar biasa. Wah, keren. Oke. Bagus. Tepatnya Ayah, coba dibaca Ayah. Menjadi diri sendiri dan perlahan menuju ke arah yang lebih baik. Wah, bagus. Tepatnya Ayah, kalimat positifnya keren. Bagus. Rafaela Marcelin, silakan. Kegagalan bukanlah proses akhir, tetap semangat dan pantang menyerah. Nah, keren. Ini untuk memotivasi kita semuanya. Kalimat-kalimat ini juga membuat inspirasi bagi Pak Andi. Erina, minta tolong coba dibacakan kalimatmu. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, semua hebat dengan porsinya masing-masing. Mengecek tugas kelasnya untuk hari ini kita kira-kira mau belajarannya apa ya? Nah, Pak Andi mengingatkan sekali lagi ya untuk kalian mengisi presensi kehadiran. Nah, di sini aktif ya, kalian untuk tenggatnya hari ini pukul 11. Nah, bagi anak-anak yang belum mengisi presensi kehadiran, silahkan nanti bisa mengisi. Setelah itu, nah ini untuk PJJ kita Rabu 18 Agustus 2021. Nah, Pak Andi sudah memberikan di sini beberapa file. Ada 5 file
Yang pertama materi ajar. Nah, ini belum Pak Andi aktifkan karena nanti bisa kalian lihat materi ini setelah pembelajaran selesai jam 11. Setelah itu ada LKPD. Ini nanti kita akan berdiskusi dan kita akan melihat di materi apa yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada uji pemahaman. Nah, nanti disiapkan ya nak ya setelah kita di akhir pembelajaran 10 menit mungkin sebelum pembelajaran selesai kita akan di sini ada uji pemahaman mengecek ketercapaian indikator hari ini apakah kalian sudah memahami atau belum. Setelah itu nanti ada remedial dan pengayaan. Nah, ini remedial pastinya kan bagi peserta didik yang belum tuntas KKM-nya nanti dari uji pemahaman ini. Yang pengayaan pun juga sama. Kalau sudah di atas KKM itu sudah baik. Nah, di sini nanti diberikan soal pengayaan. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan ya satu bab tentang bab program linier. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab baru. Nah, nama materinya adalah matriks. Pak Andi mau tanya dulu, dari sekian banyak anak yang hadir hari ini, apakah kalian pernah mendengar kata matriks? Coba. Belum pernah. Belum pernah? Gimana gitu pernah dengar matriks? Hari ini kita akan belajar tentang matriks, yaitu pengertian, notasi, dan ordo matriks. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kalian bisa membaca sendiri, nak. Panti kasih kesempatan, silahkan dibaca sendiri. Kira-kira KD-nya hari ini kita apa ya? Terus untuk IPK-nya kira-kira kita hari ini mau ngapain ya? Nah ini, kalian bisa lihat, nak, coba. Untuk awal dulu nih, kalian coba amati dua gambar dia tersebut. Ada gambar 1 dan gambar 2. Coba beberapa saat kalian amati dulu. Kan sesuatu dulu melihat dua gambar ini, silahkan siapa? Dengan bahasa kalian Nomor sendiri. satu Saya, Pak. berantakan, Pak. Oke, bintang dulu mungkin. Saya, Pak. Oke, bintang dulu coba. Nomor 1 berantakan, Pak. Nggak tersusun rapi. Gambar 2 tersusun rapi. Oke, baik. Bagus. Dan bagus, oke. Mungkin yang lainnya, Erina tadi? Kalau mau menambahi? Gambar 1 berantakan, kurang enak dilihat. Yang gambar 2 jika tersusun rapi lebih enak dilihatnya, Pak. Oke, enak dilihatnya ya. Kita juga lagian kalau gambar 2 juga sepatunya sepertinya bagus-bagus ya terlihatnya ya. Enak dilihat ya. Oke, Iya, Pak. baik. Nah, ketika kalian betul sekali tadi yang diungkapkan Bintang dan Erina, mungkin teman-teman yang lain juga berpikir demikian. Bahwa kalau kita melihat gambar 1 dan gambar 2, pasti ada perbedaan yang mencolok di sana ya. Gambar 1 tadi tersusunnya, ada yang sudah dirak bagus ya, tapi mungkin banyak yang masih berantakan. Namun ketika melihat gambar 2, itu susunannya rapi. Nah, di situ. Kalau susunan rapi itu kan pasti enak dilihat seperti itu. Nah, ini kan juga nanti ini juga ada hubungannya dengan matriks yang akan kita pelajari. Nah, ini bagian dari matematika juga. Ternyata kalau kita melihat susunan yang rapi, itu kan kita lebih senang ya. Betul nggak? Ya kan, daripada berantakan. Iya. Oh, iya. Betul, Ya, Pak. ini contohnya kalau kalian lihat di kamar kalian, kok berantakan kamarnya, pasti kan kalian ya tidak akan semangat belajar, tidak kondusif ruangannya. Nah, akan menghilangkan mood juga. Baik ya, ini adalah gambaran ya mungkin nanti nilai yang akan kalian bisa ambil dari matriks dan ternyata dalam matematika itu peraturan itu ya sangat dibutuhkan ya, sangat penting. Selanjutnya, nah coba karena kalian mungkin belum pernah belajar materi matriks sebelumnya ya, nanti akan memulai dari ini. Pada era pandemi ya, era PJJ sekarang pembelajaran jarak jauh, kita sering mengadakan Google Meet seperti itu. Kita mengadakan virtual meeting seperti ini. Yang sekarang kita lakukan juga menggunakan Google Meet. Ini adalah tampilan Google Meet mungkin beberapa waktu yang lalu ini ya. Nah, Pak Andi sempat men-screenshot, ini adalah gambaran kelas kita. Kelas 11 MIPA 1. Di sana ada Roy, ada Suci, ada nama-namanya, ada Ani, dan seterusnya. Oke. Ya, kalian bisa mengamati. Nah, menurut kalian tampilan Google Meet
susunan tampilan Google Meet itu seperti apa menurut kalian? Dengan bahasa kalian sendiri, Wes. Seperti apa menurut kalian? Tabel, seperti tabel. Seperti tabel. Oke. Kotak-kotak. Kotak-kotak seperti tabel ya. Oke. Oke, yang lainnya menurut kalian? Terdapat baris dan kolom. Terdapat baris dan kolom. Wah, oke. Baris yang mana, Ayah? Kolom yang mana? Kalau baris yang horizontal, yang kolom vertikal. Oke, baris kolom gitu ya. Kotak-kotak tadi Cahya, Ayah, baris dan kolom. Oke. Sekarang ada pertanyaan gini. Kalian dapat nggak? Apakah kalian dapat menemukan posisi kalian? Yang ada Ada, nih Pak. terutama. Ada ya, tuh Cahya ada. Terus Ayah itu ada. Oke. Terus kalau Pak Andi mau tanya, ini pertanyaan nih, siapakah yang terletak pada baris ketiga dan kolom ketiga? Kalian bisa ngecek tuh. Kalian bisa ngecek mana ya baris ya, mana ya kolom ya. Nah, pembelajaran hari ini kaitannya seperti ini. Ya, baris, kolom, tabel, dan lain-lain. Gitu ya. Ini gambaran awal untuk matriks. Baik. Gitu ya. Oke, Pak Andi akan lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, kita nanti akan bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan matriks itu. Yang kedua, bagaimana ya cara menemukan konsep baris dan kolom pada matriks. Yang ketiga, bagaimana menemukan konsep letak elemen pada matriks. Dan yang keempat adalah bagaimana cara menentukan ordo dari suatu matriks. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai, setelah nanti kita akan pembelajaran menggunakan problem based learning ya, secara daring, kalian dapat apa saja? Silahkan kalian bisa membaca sendiri di layar. Untuk pembagian waktunya atau alokasi waktu pembelajaran, ini kita masih pendahuluan ya, 10 menit awal. Setelah itu nanti kita akan bekerja atau berdiskusi melalui LKPD selama 25 menit. Setelah itu ada presentasi dan tanya jawab 25 menit. Dan yang berikutnya nanti kita akan menyimpulkan dan penguatan selama 15 menit. Setelah itu ada uji pemahaman, latihan soal 10 menit. Dan setelah itu ada refleksi pembelajaran dan penutup 5 menit. Silahkan mendownload LKPD yang ada di Google Classroom. Silakan semuanya mencoba melihat dulu LKPD-nya di Google Classroom. Sudah Pak Andi sudah Pak Andi letakkan di sana. Silahkan bisa di-download. Sudah mendownload kan? Erina sudah mendownload? Sudah, Pak. Oke, baik. Bintang sudah mendownload? Sudah, Pak. Oke. Ayah sudah download? Sudah, Pak. Oke, baik. Permasalahan yang ada dalam LKPD itu, ya baca sekilas dulu, baca kira-kira permasalahannya tentang apa ya. Biasa kalian sendiri, Pak Andi ingin salah satu anak ada yang mencoba menjelaskan, ya, menjelaskan tadi permasalahannya tentang apa ya kira-kira ya. Ya, silahkan siapa yang berani. Saya, Pak. Oke, Cahya, silahkan Cahya. Pak Ridwan, seorang pedagang buah yang memiliki satu toko buah di pasar Baledono. Ia ingin merekap hasil penjualan buah apel, semangka, melon, dan jeruk selama 1 bulan terakhir. Minggu pertama, apel terjual sebanyak 10 kilo, semangka 15 kilo, melon 20 kilo, jeruk 10 kilo. Untuk minggu kedua, apel terjual sebanyak 16 kilo, semangka 10 kilo, melon 22 kilo, jeruk 14 kilo. Untuk minggu ketiga, apel terjual 15 kilo, semangka 20 kilo, melon 16 kilo, dan jeruk 10 kilo. Dan untuk minggu keempat, apel terjual sebanyak 12 kilo, semangka 18 kilo, melon 20 kilo, jeruk 16 kilo. Pertanyaannya, agar Pak Ridwan mudah mengingatnya, coba kalian bantu Pak Ridwan dengan menyusun ke dalam bentuk tabel. Oke, baik.
Oke, baik. Terima kasih saya sudah membacakan. Di sana sudah ada gambaran belum? Sampai ceritanya panjang nih, tapi kalian bisa apa ya? Paling tidak membayangkan tidak soal ini, ya. Jadi Bisa. bisa ya. Jadi ada seorang pedagang buah, nak. Oke. Di sana dia itu mau merekap apa? Merekap hasil penjualan buahnya seperti itu Jualan ya. Selama berapa minggu merekapnya? 4 minggu. 4 minggu. Nah, di sana semuanya deskriptif semuanya. Kira-kira kalau kalian deskriptif seperti itu, kalian mudah nggak membayangkannya? Atau mungkin mudah nggak mengingatnya? Kalau deskriptif seperti itu kan kalian mungkin akan kesulitan ya untuk Tidak. mengingatnya Iya, ya, iya. betul ya. Akan kepanjangan Pak soalnya, iya. Nah, biar lebih mudah, coba kalian setelah ini akan membuat dalam bentuk tabelnya. Kira-kira dari soal yang panjang itu, kalau kalian susun dalam bentuk tabel seperti apa? Itu tantangan pertama. Gitu ya, Nak ya. Yang berikutnya, di sini ada lanjutan masalah ya, anak-anakku semuanya. Di sana setelah kalian melihat tabel itu, kalian menjawab. Nah, jawablah beberapa pertanyaan ini. Gitu ya. Nanti kalian bisa baca sendiri pertanyaannya apa saja. Mengerjakan LKPD secara mandiri di tempat kalian masing-masing. Nah, Pak Andi menyarankan sekali semuanya untuk on kamera agar Pak Andi bisa aktif juga melihat progres kalian. Nanti sambil kalian mengerjakan, Pak Andi sambil bertanya progres atau sudah sampai mana, sejauh mana pengerjaannya. Yang berikutnya, jika kalian mengalami kendala, langsung ditanyakan ke forum atau ditanyakan ke Pak Andi dengan cara angkat tangan seperti itu ya, atau izin bertanya, biar Pak Andi tahu siapa yang mau bertanya. Pak Andi mau cek progresnya, Rafaela sudah sampai apa? Baru selesai membuat tabel, Pak. Oke, baik. Jadi setelah itu bisa menjawab pertanyaannya ya, itu ya, ke bawah ya. Iya, Pak. Oke. Pak mau tanya. Oh iya, Cahaya, silakan Cahaya. Itu yang C, tentukan rekapan dari penjualan buah pada minggu ketiga. Maksudnya gimana, Pak? Penjualan buah pada minggu ketiga. Teman-teman yang lainnya ada yang punya ide nggak? Maksudnya gimana tuh? Rekapan pada minggu ketiga. Itu apa? Hasil penjualan buah yang ada di minggu ketiga. Oh, hasil penjualan buah pada minggu ketiga. Melon, jeruk berapa yang di minggu ketiga ditulis. Oke. Seperti itu Cahaya. Bagus Gandhi. Saya sudah mendengar tadi dari Gandhi? Ya. Ya. Kalau Gandhi sudah progresnya sampai apa, Pak? Sampai E, Pak. Sampai E. Oke. Ya. Sampai E. Oke. Yang E, apakah ada ide mengerjakan? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Ada yang sudah sampai E, nak? Yang lain? Kalau yang E pakai diagram batang atau grafik bisa nggak sih, Pak? Oke, diagram batang atau grafik bisa nggak, Pak? Coba kalian baca lagi. Apakah kalian dapat menyatakan tabel di atas ke bentuk lain? Nah, Pak Andi garis bawah ya, bentuk lain di sini itu juga dalam bentuk tabel juga. Nah, seperti itu, nak. Jadi, bimbingan dari Pak Andi, silahkan dari tabel yang kalian lihat, itu kan kalian ada judul tabelnya, betul nggak? Artinya yang atas itu kan judul-judul minggu keberapa, yang kiri misalnya buah apa saja, betul nggak? Ada itunya nggak kalian? Ya. Nah, untuk membuat dalam bentuk tabel lain, silahkan judul-judul itu dihilangkan. Silahkan judul-judul itu dihilangkan. Yang kalian tulis berarti sekarang apa kalau judulnya tidak ada? Hanya angkanya saja. Kasih kesempatan. Ya, Mursyid Sinardo. Yang H itu maksudnya gimana ya? Oh, yang H. Masih tanya yang H ya. Ukuran tabel ya, seperti itu ya. Ya. Oke, ukuran tabel. Mungkin teman-teman yang lainnya yang sudah sampai tadi yang H. Ya. Gandhi, mau mencoba membantu dulu? Nggak tahu, Pak. Mungkin itu ukurannya 4 kolom ke bawah. 4 kolom dan 4 baris, berarti 4 kali 4. Oh, baris kolom ya. Baik, Gandhi. Yang lainnya ada yang bisa membantu? Belum ya? Oke, sekarang Mursyid.
Silahkan amati. Tadi sudah dibantu jawab oleh Gandhi. Terima kasih Gandhi. Mursid amati tabel yang terbentuk tadi. Angka-angka yang terbentuk tadi. Sudah? Ya, sudah. Ya, menurut Mursid itu angka-angkanya terdiri dari berapa baris? Barisnya ada 4, Oke. Terus berapa kolom? kolomnya ada 4. Nah, berarti ukurannya menurut Mursid berapa? Kalau ukuran itu 4 kali didefinisi. 4. Nah, oke, bagus. Oke, kalau sudah persiapan untuk presentasi semuanya, hasil pekerjaan kalian itu difoto. Apa adanya nggak apa-apa. Nanti kan kita akan beri masukan atau mungkin teman-teman yang lainnya juga akan ikut berpendapat. Macam siapa yang nanti mendapatkan rezeki untuk presentasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Andi putar ya. Anissa Ulfa hadir hari ini? Halo. Ada, Pak. Ada, oke baik. Anissa Ulfa, selamat. Silakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya Anissa. Udah dulu ya nak ya, biar Pak Andi bisa memantau. Oke, sip. Silakan Anissa. Yang tentukan penjualan semangka berturut-turut dalam 1 bulan terakhir. Jawabannya adalah 15 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 18 kilo. Yang B, tentukan penjualan jeruk berturut-turut dalam 1 bulan terakhir. 10 kilo, 14 kilo, 10 kilo, 16 kilo. Yang C, tentukan rekapan dari penjualan buah pada minggu ketiga. Apel 15 kilo, semangka 20 kilo, melon 16 kilo, jeruk 10 kilo. Pada minggu keberapa dan buah apa yang terjual sebanyak 22 kilo pada minggu kedua buah melon. Yang E, apakah kalian dapat menyatakan tabel di atas dalam bentuk lain? Bisa. Yang F, berapa banyak baris pada tabel di atas? Terdapat 4 baris. Berapa banyak kolom pada tabel di atas? Terdapat 4 kolom. Yang H belum, Pak. Oke, baik. Anak-anak semuanya ikut mengamati ya dari awal penyajian tabelnya. Apakah yang pertama sudah sama belum dengan pekerjaan kalian? Atau mungkin kalau Pak Andi kasih kesempatan ada anak lain yang mungkin berbeda, bisa presentasi. Diamati Ini dulu. cuma beda di apa itu judulnya, Pak. Judulnya. Oke, silahkan gimana Cahya? Kalau dia kan minggunya di atas, kalau saya minggunya di samping. Oke. Berarti penyajian tabelnya berbedanya di judulnya, begitu Cahya ya? Iya, iya. Cahya buahnya berarti yang atas, minggunya yang samping ya? Iya, iya. Oke, baik. Tapi Cahya tidak salah memasukkan angka-angkanya kan? Tidak, tidak. Tidak, oke baik. Sekarang menjawab A, B, C, D, F, G, H-nya coba. Yang pertama, tadi pertanyaannya apa? Tentukan penjualan semangka berturut-turut dalam 1 bulan terakhir. Kalian bisa dengan membaca tabel tersebut, bisa nggak menentukan hasil penjualan semangka? Bisa. Lebih mudah ya, ternyata ya, Ya. kalau kita melihat tabelnya ya. Baik, semangka kalian lihat bisa. Yang berikutnya yang B, bisa nggak menentukan penjualan jeruk berturut-turut dalam 1 bulan terakhir? Oke. Jeruk berarti ke kanan ya, semangka ke kanan. Berarti kalau Cahya melihatnya ke bawah ya, Nak? Ya, Oke, perbedaannya di situ. Nggak apa-apa. Yang C, rekapan penjualan buah pada minggu ketiga. Kalian tadi bisa menentukan ya, apa saja apel, semangka, melon, dan jeruk. Oke, baik. Sudah meletakkannya di dalam kurung. Bagus. Yang berikutnya, dari tabel yang terbaru nih, yang sudah menghilangkan judul dan judul-judulnya, kalian bisa melihat banyaknya baris yang terbentuk ada berapa? 4. 4. 4 ya.
Kalian sudah tahu mana itu yang baris. Terus kolom itu ada berapa di sana? 4. 4 juga ya kolom. Oke. Yang menurut kalian ketika kalian tahu 4 baris 4 kolom, ukuran tabel di atas bagaimana? Ukurannya. Kan yang namanya tabel kan pasti Kali punya 4. ukuran. 16. 4 kali 4. 4 kali 4. Oke, 4 kali 4. Oke. Tadi Seva 4 kali 4 sama dengan 16 ya, hasilnya 16. Tapi kalau ukuran, kalau kalian ada apa namanya, misalnya ada ruangan, ukurannya berapa? Kan hanya panjang kali lebar gitu enggak? Misalnya, Iya, Pak. ukuran ruangannya kamarnya Erina berapa? Ya, 5 kali 4. Berarti artinya panjangnya 4 kali 5, lebarnya 4. Begitu ya? Iya. Nah, dan juga dengan ini, tabel seperti ini. Bagaimana ukurannya? Ya, hanya dituliskan 4 kali 4 seperti itu. Kalau 16-nya itu apa? Ada yang tahu nggak? Tadi kan Seva bilang 16. Luas. Luas. Iya, luas kalau dalam persegi panjang. Tapi kalau dalam ini apa? 16 itu apanya menurut kalian? Elemen, Apa ya? jumlah elemen. Jumlah elemennya 16. Oke. Coba, jumlah elemennya 16. Oke, kalian bisa cek ya di situ ya, dihitung saja jumlahnya 16. Baik. Baik. Untuk anak-anak yang lain, apakah ada yang masih akan ditanyakan terkait presentasinya Anissa? Atau sudah sama semuanya? Sudah ya? Oke, bagus. Sudah sama, Pak. Bagus, sip. Sampai tahap penyimpulan, setelah kalian mengerjakan LKPD, ya, tadi kalian berproses, dan kita sudah berdiskusi, nah kalian pasti sudah mempunyai paling tidak pengalaman, dan paling tidak gambaran untuk menyimpulkan itu paham. Pak mau tanya dulu, apakah yang dimaksud dengan matriks itu? Coba ada yang berani mengungkapkan pendapatnya? Rafaela? Susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Oke, baik sekali. Matriks itu kan susunan ya, Nak ya. Kita dari awal tadi sudah berangkat dari suatu susunan yang rapi. Nah, ini juga sama. Ini susunan bilangan yang ditulis berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung. Nah, ini yang kalian perlu diperhatikan. Kurung itu bisa jadi kurung biasa atau kurung siku. Kalau kalian lihat di buku paket misalnya, ada yang menuliskannya kurung biasa. Namun kalau kalian melihat di buku lain misalnya, di sini kok kurungnya siku, ya itu bisa saja dua-duanya. Kalian tadi menjawab ini di poin yang pertanyaan yang mana menurut kalian? Pertanyaan yang mana tadi? A, B, C, D, E, F, G, H yang mana? E. Yang E ya, menyatakan dalam bentuk lain. Ternyata jadinya seperti itu, jadinya matriks. Baik, matriks ini itu dituliskan dengan huruf kapital, disimbolkan, dinotasikan dengan huruf kapital. Jadi bisa A besar, B besar, C besar, D besar, dan lain-lain. Ya, bukan huruf kecil ya. Oke, baik. Secara umum, matriks itu dituliskan seperti ini. Nah, kalian bisa melihat di sana. A besar sama dengan itu ada notasinya, ada apa kurung bukanya di situ, kurung buka dan kurung tutup. Di dalam kurung ya, ada A11, A12 itu secara umum. Ya, itu mana yang merupakan barisnya, mana yang merupakan kolomnya. Baris, ada yang mau menyatakan apa itu baris? Bagian susunan bilangan yang ditulis mendatar. Bagian susunan yang ditulis mendatar, kita lihat. Oke, betul sekali. Baris dari suatu matriks adalah bagian dari susunan bilangan yang dituliskan mendatar. Jadi kalian lihatnya mendatar, horizontal, seperti itu. Satunya baris ada kolom, berarti kalau kolom apa? Susunan bilangan yang ditulis secara vertikal. Secara vertikal, betul sekali, atau tegak itu kalau kolom. Bagus. Elemen, tadi yang ditanyakan oleh Cahya. Elemen, berarti elemen itu apa menurut kalian? Tadi kita sudah tahu baris, sudah tahu kolom. Bilangan yang menyusun baris dan kolom. Nah, bilangan yang menyusun baris dan kolom. Atau penyusun dari matriks itu sendiri. Betul nggak? Jadi angka-angka penjualan buah itu ya elemen-elemennya. Kalau matriksnya itu keseluruhannya. Nah, ya, gitu ya. Elemen suatu matriks adalah bilangan-bilangan yang menyusun matriks. Kalau di tabel kalian ya tadi hasil dari penjualan buahnya. Terus,
Yang terakhir ordo. Nah, ordo ini kata lain dari ukuran matriks. Ada yang tahu ukuran matriks itu apa? Banyaknya baris dan kolom yang terdapat pada matriks. Oke, bagus Erina. Tadi kita sudah belajar tentang mencari baris ada berapa, menemukan kolom ada bagaimana, ada berapa kita sudah dapat menentukannya. Dari banyaknya baris dan kolom itu kita bisa menyatakan apa? Ukuran dari matriks tersebut. Tepat sekali yang disampaikan Erina. Kalau kalian notasikan dalam simbolnya seperti ini. Nah, A, M kali N. Seperti itu. Jadi misalnya Pak Andi punya matriks A. Berarti matriks A kalau mempunyai baris 5, kolom 3 dapat ditulis seperti apa? 5 kali 3. Ya, bagus. Kalau Pak Andi punya barisnya 3, kolomnya 3, berapa ukuran matriks tersebut? A3 kali 3. Nah, A3 kali 3. Tergantung nama matriksnya ya. Kalau matriksnya A ya A, matriksnya B ya B. Nah, baik. Setelah itu, nah, kalian sudah bisa menyimpulkan. Pak Andi akan mengecek pemahaman konsep kalian. Dulu alamatnya, atau linknya. Kalian juga sebenarnya bisa mengklik linknya ini di kolom atau di Google Classroom. Sudah masuk di chat? Silakan, Nak. Ini Pak Andi akan memantau grafik anak yang mengerjakan dan berapa skornya. Dapat lihat di sini ya. Di tempat kalian sudah terlihat, Nak? Share screen Pak Andi. Sudah. Ya, silahkan kalian bisa mengecek. Oke, bagus. 80. Yang nilainya 100 ada 3. Yang nilainya 40 ada 3 anak. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Ini Pak Andi laporkan sudah 19 anak ya yang mengerjakan. Nilai 40-nya ada 6 anak. Nilai 80-nya ada 2 anak. Yang nilai 100-nya ada 11 anak. Bagi yang belum selesai, tetap diselesaikan dengan teliti, tidak usah terburu-buru. Ya, tentunya kalian bisa orek-orek sendiri di kertas kalian. Nanti kita lihat di hasil akhir sebagai refleksi bersama. Apakah banyak anak-anak yang sudah memahami materi hari ini atau belum. Dan berikutnya, nah ini Pak Andi memberikan pekerjaan rumah, nah di sini untuk meningkatkan pemahaman kalian. Bagi yang sekarang sudah paham, nah, mencoba lagi biar lebih lancar lagi. Ini juga untuk persiapan pertemuan selanjutnya, ya, bahwa hari ini kita sudah belajar tentang sampai dengan ordo matriks atau ukuran matriks. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis matriks. Nah, ini salah satu persiapan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya ya. Yang sudah mengerjakan ada 22 anak ya sampai sekarang ini. Kita bisa melihat bersama anak-anak yang nilainya 40 terhitung di sini ada 8 anak. Yang nilainya 80 ada 2 anak dan yang nilainya 100 ada 12 anak. Untuk rata-rata kelasnya ada di angka 76,36. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan ya anak ya, bahwa peserta didik di sini anak-anakku semuanya sudah banyak yang memahami atau sudah banyak yang di atas KKM. KKM kelas kita adalah 70. Nah, untuk anak-anak yang sudah di atas KKM, ya, yang nilainya 80 dan 100 ini, nanti dapat mengerjakan soal pengayaan di Google Classroom. Ya, nanti mengerjakannya di rumah saja, tidak apa-apa. Kalian bisa mengecek pengayaan materi hari ini seperti apa ya. Nah, bagi anak-anak yang belum tuntas, di sini yang masih di bawah KKM, ya, nilainya 40 di sini, kalian nanti pelajari lagi ya, di materi ajar yang Pak Andi sudah share di Google Classroom. Setelah kalian mempelajari lagi materi ajar, misalnya ada yang mau bertanya, silahkan bisa japri ke Pak Andi. Setelah itu, kalian mencoba mengerjakan soal remedial yang sudah Pak Andi siapkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Untuk tindak lanjut pada pertemuan hari ini. Langsung mengisi nak di sana. Perasaan apa yang kalian, kira-kira bagaimana ya perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini? Nah, terima kasih yang sudah masuk. Datanya ada 7 anak.
Ada 8 anak. Ya, ada 10 anak. Baik, Pak Andi terus menunggu sampai nanti semuanya mengisi. Eh, Pak Andi Pak Andi ingin ada yang mewakili perasaan atau memberikan kesan-pesan setelah pembelajaran hari ini. Silahkan perwakilan satu laki-laki dan satu perempuan. Mau siapa dulu? Laki-laki atau perempuan dulu? Monggo. Saya Pak. Seva ya, ini ya. Ya, silakan Seva. Ya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan tentang pengertian, notasi, dan ordo suatu matriks. Dasar-dasarnya mudah dipahami. Dan semoga pembelajaran selanjutnya dapat juga mudah dipahami lah. Amin, amin. Oke, baik. Baik, Seva, terima kasih. Sudah mewakili teman-temannya. Yang lainnya silahkan. Mungkin perwakilan perempuan. Baik, Pak. Oke, silahkan. Siapa nih? Erina ya? Iya, Pak. Oke, silahkan Erina. Pembelajaran kali ini menyenangkan dan tidak membosankan. Penjelasan yang diberikan juga cukup mudah untuk dipahami. Semoga kedepannya terus seperti ini. Oke, terima kasih Erina. Sampai di akhir pembelajaran, ya Pak Andi sekali lagi mengapresiasi untuk anak-anakku semuanya kelas 11 MIPA 1 yang sudah aktif pembelajaran dari awal sampai akhir. Mungkin beberapa anak yang terlempar di Meet, ya tidak apa-apa mungkin karena kendala jaringan dan lain-lain. Untuk berikutnya tetap semangat ya nak ya, jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ya, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis matriks. Gitu ya. Oke, sebelum Pak Andi tutup, silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Persilakan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arina. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat, tetap happy. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pak Andi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.